Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Faida dari kelas M228 dengan NIM 220407501105. Baik, di sini saya akan memaparkan materi mengenai teknik visual, teknik vokal, verbal dalam public speaking. Nah, yang pertama saya akan membahas teknik vokal. Teknik vokal adalah cara memproduksi suara yang baik dan benar sehingga suara yang dikeluarkan terdengar jelas, indah, merdu, dan nyaring. Cara mengeluarkannya yaitu melibatkan sejumlah elemen yang dikenal dengan unsur-unsur teknik vokal. Nah, unsur-unsur inilah yang harus diperhatikan saat melakukan public speaking. Teknik vokal terutama dikenal di kalangan penyanyi. Namun, public speaking pun memerlukan teknik vokal agar pidato, presentasi, dan kegiatan berbicara di depan umum lainnya berlangsung baik dan memikat. Nah, dalam public speaking, teknik vokal sangat penting untuk menarik, mempertahankan perhatian pendengar. Nah, beberapa aspek utama yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, pernapasan. Pernapasan adalah udara yang dihisap melalui hidung atau mulut dan dikeluarkan kembali melalui paru-paru, hidung atau mulut juga. Nah, yang kedua yaitu artikulasi. Artikulasi adalah cara pengucapan kata demi kata yang baik dan jelas. Nah, yang ketiga yaitu intonasi. Intonasi adalah membentuk makna atau kalimat yang. Nah, yang keempat yaitu aksentuasi. Aksentuasi artinya pemberian tekanan suara pada suku, kata pengutamaan atau penekanan. Nah, yang kelima yaitu frasering. Frasering adalah pemenggalan kata atau kalimat yang baik dan benar sehingga mudah dimengerti dan sesuai dengan kaidah yang berlaku dan kelaziman. Nah, yang keenam yaitu power. Nah, power yaitu kekuatan suara. Kekuatan suara yang dihasilkan harus tepat sesuai dengan pemakaian kata. Nah, yang ketujuh yaitu infleksi. Infleksi atau vokal, naik turunnya nada suara saat mengucapkan kata atau kalimat. Nah, yang kedelapan yaitu speed atau tempo. Standar kecepatan suara harus menyesuaikannya dengan situasi dan kondisi serta kebutuhan. Ada kalanya berbicara dengan tempo lambat, sedang, dan cepat. Nah, yang kesembilan yaitu volume. Volume yaitu tingkat kenyaringan suara. Pastikan suara Anda terdengar cukup baik ke audiens yang duduk di bagian paling belakang. Nah, untuk mengoptimalkan dalam public speaking ada beberapa latihan yang penting bisa dilakukan, yaitu yang pertama, latihan pengucapan huruf, vokal, dan konsonan dengan memperhatikan bentuk mulut dan artikulasi. Nah, yang kedua yaitu pernapasan, terutama pernapasan diafragma untuk meningkatkan daya tahan suara dan stabilitas nada. Nah, yang ketiga yaitu latihan kontrol nada dengan menyuarakan huruf vokal dari nada rendah ke nada tinggi. Nah, yang keempat, latihan lilin untuk melatih pengendalian pernapasan dengan hembusan panjang dan terkontrol. Nah, yang kelima yaitu latihan humming, gumaman untuk memperkuat dan melenturkan otot di sekitar pita suara. Nah, kita akan membahas teknik yang kedua yaitu teknik verbal. Verbal adalah komunikasi yang menggunakan kata-kata baik itu secara lisan maupun tulisan. Komunikasi verbal paling banyak dipakai dalam hubungan antar manusia untuk mengungkapkan perasaan, emosi, pemikiran, gagasan, fakta, data, dan informasi, serta menjelaskan saling bertukar perasaan dan pemikiran, saling berdebat dan bertengkar.
Nah, teknik verbal yang erat kaitannya dengan pemilihan kata, pemilihan informasi, diksi, dan bahkan penggunaan parafrase ketika membacakan informasi kepada publik. Agar kata-kata dan kalimat yang keluar dari mulut seorang pembicara mampu menghipnotis dan menyedot dan mempertahankan perhatian pendengar serta bermanfaat, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dan dilatih. Yang pertama yaitu gunakan bahasa Indonesia yang benar dan tepat. Benar artinya sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Tepat artinya bahwa pilihan kata dan kalimatnya sesuai dengan kebutuhan audiens dan tujuan. Yang kedua yaitu luangkan waktu membaca sebanyak mungkin referensi baik yang berhubungan dengan materi yang akan disampaikan ataupun referensi yang berhubungan dengan langsung. Referensi utama di sini adalah buku-buku yang berkaitan dengan judul materi tersebut. Namun, agar tidak jenuh, juga bisa membaca buku yang berhubungan dengan public speaking. Nah, yang ketiga yaitu kuasai istilah-istilah asing yang berhubungan dengan materi yang akan disampaikan dan berlatih untuk melafazkannya. Terutama istilah berbahasa Inggris. Memang tidak semua orang bisa berbahasa Inggris dengan baik, namun setidaknya dapat mengucapkan istilah Inggris dengan baik adalah suatu presentasi. Nah, yang keempat yaitu belajar membuat sebuah pembuka pembicara yang tidak bisa menarik. Biasakan sebelum masuk topik yang akan disampaikan pengantar. Bentuknya bisa berupa cerita singkat, kutipan terkenal, pernyataan yang tidak terduga, atau salam dan penghargaan. Nah, yang kelima itu jangan membuat penilaian negatif sendiri atau mengkritik diri sendiri dengan alasan tidak jelas. Nah, yang keenam itu lakukan analisis audiens, minimal analisis psikologi pendidikan demografis. Setelah itu lakukan pemetaan audiens. Pemetaan psikologis berkaitan dengan pemilihan bahasa sesuai dengan level pendidikan atau pengetahuan audiens. Nah, yang ketujuh yaitu menjahitkan atau menyesuaikan kalimat. Salah satu kunci sukses dalam teknik verbal adalah kemampuan si pembicara mengaitkan kalimat-kalimatnya dengan audiens. Kita akan membahas teknik yang ketiga, yaitu teknik visual. Teknik visual merupakan F ketiga menurut pendapat Albert Mahrabain. Visual mengacu pada apa yang tampak oleh audiens pada diri seorang pembicara, bisa pakaian, riasan, perhiasan, dan juga bahasa tubuh. Pentingnya bahasa tubuh adalah mampu memperkuat pesan atau informasi yang disampaikan. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa 60% sampai 70% manusia berkomunikasi lewat komunikasi nonverbal. Artinya, manusia berkomunikasi kebanyakan tidak menggunakan mulut. Keampuhan komunikasi nonverbal yang salah satunya adalah bahasa tubuh. Ini dapat dibuktikan dalam film Charlie Chaplin atau Mr. Bean. Walaupun kedua film tersebut bahkan nyaris tanpa dialog, namun sukses besar. Penelitian lain juga mengungkapkan bahwa perhatian audiens 55% tertuju pada ekspresi dan bahasa tubuh. Bahkan untuk mendapatkan informasi, 87% mereka dapatkan dari melihat. Nah, ada beberapa bentuk latihan untuk mengoptimalkan aspek visual. Nah, yang pertama yaitu latihan cerminan diri. Sebenarnya, semakin lama waktu yang dihabiskan dalam bercermin setiap hari, maka semakin terbukalah peluang untuk menemukan sisi positif dari diri kita. Selama ini banyak di antara kita yang terjebak dengan jebakan kelemahan diri sendiri. Sehingga setiap hari kita fokus dan selalu menghabiskan energi untuk meratapi kekurangan diri.
kita lupa di balik kekurangan pasti ada kelebihan. Saatnya fokus untuk mencari sisi positif diri dan melejitkannya. Latihan cermin diri sendiri sebenarnya bisa diartikan secara implisit maupun eksplisit. Nah, yang kedua yaitu latihan rekaman aksi. Anda bisa meminta bantuan sahabat Anda untuk merekam aksi Anda saat tampil dalam latihan presentasi. Jujurlah pada diri sendiri. Catat segala kesalahan atau kekurangan sekecil apapun. Ulangi dan mintalah pendapat sahabat Anda. Nah, yang kedua yaitu rekaman aksi atau latihan rekaman aksi. Nah, Anda bisa meminta bantuan sahabat Anda untuk merekam aksi Anda saat tampil dalam latihan presentasi. Jujurlah pada diri sendiri. Catat segala kesalahan atau kekurangan sekecil apapun. Ulangi dan mintalah pendapat sahabat Anda. Nah, yang ketiga yaitu padu pandan atau latihan padu pandan pakaian. Walaupun bukanlah sesuatu yang mutlak, tapi pemilihan pakaian dan perhiasan yang tepat dan serasi perlu juga diperhatikan. Coba Anda bayangkan, jika Anda tampil dalam sebuah forum resmi sebagai pembicara dengan kemeja berwarna kuning, celana dasar warna dongker, dan dari berwarna merah, itu tidak mencerminkan warna yang bagus. Nanti audiens yang melihat Anda bakalan merasa pusing. Baik, itulah tadi 3 teknik verbal, visual, vokal yang dapat saya paparkan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.